wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya tamu spesial di hari ini, Iksan. Iksan semester berapa sana? Semester 7, Pak. Semester 7. Iya, Pak. Jadi kalau bangunan tuh udah di 7 lantai ya, tinggi itu akan tamat ya. Iya, Udah Pak. habis teori, Udah, Pak. udah habis teori, udah seminar proposal. Belum, Pak. Insya Allah Rabu besok. Oh, insya Allah Rabu besok. Apanya? Pengajaran, Pak. Pengajaran. Pembimbing siapa? Pembimbing Bu Elprin, Pak. Ibu Elfrin. Dan Siapa lagi? Pak Apis. Pak Apis. Oh, dua dosen muda. Iya, itu dosen-dosen energik ya. Iya, Pak. Kalau dulu kita ada mendiang almarhum Pak Adi di sastra, dan duluan dipanggil oleh Allah karena Allah lebih sayang kepada beliau. Baik, sekarang apa pembincangan kita sore hari ini? Oh iya, Pak. Iksan mau nanya, Pak. Kan ada tuh dalam karya sastra itu kita bagaimana sih cara kita mengkritik dalam mengkritik unsur intrinsik dalam karya sastra itu, Pak? Oh, begitu. Baik, ini masih bicara kritik sastra ya. Iya, Pak. Nah, kalau kita bicara kritik sastra, selalu saya katakan itu persoalannya luas sekali. Karena begini, sastra itu ada dua genre yang besar. Ada genre puisi, ada fiksi, ya. Atau kalau kita mengatakan prosa fiksi. Karena ada prosa itu bagi dua juga, ada prosa non fiksi, ada prosa fiksi. Nah, yang selalu dibicarakan orang dalam kritik itu berkaitan dengan aspek fiksi, malah puisi juga ada. Saya katakan begini, kalau kita ingin mengkritik, ya kita kritik itu ya titik tolak kita ya unsur intrinsik. Unsur intrinsik. Iya, unsur intrinsik. Supaya lebih fokus, kita batasi unsur itu. Jangan semuanya kita lahap. Berarti ada batasnya, Pak ya? Ada batasnya. Kalau ibaratnya kita nulis skripsi kan ada batasnya nih. Iya. Ya, jadi ibarat porsi makanan jangan semuanya dilahap. Iya. Ya kan? Atau semuanya sekedar untuk mencicipi gitu. Alangkah baiknya kita batasi tapi lebih mendalam kita mengkritik. Biar tahu kita ya, Pak. Karena udah kita bahas tadi mana yang bagus kita ambil itu, Pak. Betul. Nah, kita beri contoh begini. Misalnya kita ingin mengkritik tokoh, Iya. Dan penokohan, atau ada teori yang mengatakan tokoh dan perwatakan. Iya. Ya, tokoh dan penokohan atau tokoh dengan pewatak tokoh. Tapi itu sebetulnya satu kesatuan, ada memisahkannya. Ya tokoh dengan watak itu satu kesatuan dia, satu jiwa kan? Iya, Pak. Kita ingin mengkritik. Nah, artinya sebuah karya sastra fokus kita pada tokoh nih. Nah, pada tokoh. Misalnya kita ingin mengkritik siapa tokoh utamanya. Iya. Ya kan, siapa tokoh utamanya? Ada teori yang mengatakan begini. Tokoh utama itu yaitu tokoh atau dikatakan tokoh sentral, itu tokoh yang pusaran persoalan atau masalah atau peristiwa cerita itu berpusat pada diri dia. Berarti kalau kita ingin mengetahui, yang kita inventarisasi itu adalah peristiwa. Peristiwa itu yang terkait. Peristiwa, setiap peristiwa itu kita data, lalu pelakunya siapa? Yang ada di dalam karya sastra. Yang ada dalam karya sastra itu, dari awal, dari preposisi sampai ke penyelesaian, endingnya. Misalnya kita jumpai ada 52 peristiwa nih di novel. Iya. Kita udah data. Lalu kita dari peristiwa itu tokoh mana yang paling banyak secara kuantitas terlibat dengan kasus itu. Baik dia sebagai subjek mau dia sebagai objek. Subjek itu maksudnya pelaku maupun sebagai objek. Nah, ada teori yang mengatakan yang terbanyak itulah yang tokoh utamanya. Pelaku yang terdalam karya sastra tadi itu adalah ya, kalau dia banyak di dalam cerita itu berarti dia tokoh utama gitu ya, Pak? Iya. Ada juga menambahkan begini, di samping banyak itu dia sampai akhir cerita dia muncul.
penambahan melengkapi teori itu ada di samping banyak, dia sampai akhir cerita, ending ceritanya dia ada gitu. Dia ada. Nah, ini kita bisa lihat misalnya kasus di Siti Nurbaya. Siti Nurbaya ya. Nah, novel Siti Nurbaya itu dari novelnya seolah-olah itu tokoh utamanya adalah Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Seolah-olah. Tapi kalau berdasarkan teori yang saya katakan tadi yang berpusara cerita, banyak cerita itu justru Datuk Maringgi. Iya. Iya kan? Iya. Datuk Maringgi itu sampai ending cerita, sampai habis cerita. Habis Siti Nurbaya nggak sampai habis cerita. Namun ada hal-hal yang kita tidak bisa nafikan. Popularitas tokoh, iya kan? Iya. Nah, popularitas tokoh itu bisa mengalahkan segalanya. Artinya begini, Siti Nurbaya itu populernya itu Siti Nurbaya, bukan Datuk Maringginya. Padahal Datuk Maringgi itu yang banyak. Padahal Datuk Maringgi itu yang banyak ceritanya. Tapi tokoh yang populer itu adalah Siti Nurbaya. Malahan kalau kita lihat persoalan Siti Nurbaya itu tak banyak. Persoalan pada Siti Nurbaya itu ketika dia dimintakan pendapat oleh bapaknya tentang solusi atau pikiran bapaknya menyelesaikan utang dengan Datuk Maringgi. Kemudian ending yang kedua ketika bapaknya meninggal. Dia akhirnya setelah bapaknya tidak ada, dia marah dengan suaminya Datuk Maringgi. Tapi udah terlanjur popularitas dari judulnya itu Siti Nurbaya. Nah, ini yang perlu kita pahami dengan tadi itu. Nah, kita mengkritik itu. Ya, kita mengkritik itu. Itu satu contoh tokoh tentang tokoh utama nih. Utama tadi dalam karya sastra. Masalah tokoh itu aja banyak persoalannya yang bisa kita kritik nih. Oh, berarti banyak tuh ya Pak? Iya, banyak bisa kita kritik. Misalnya kita tidak pernah mengamati barangkali pembaca sangat kritis munculnya tokoh itu, perannya itu sebagai apa? Apakah dia sebagai cameo aja orang tempat dia lewat? Kalau sebagai cameo lewat berarti kalau dihilangkan tidak akan mempengaruhi cerita. Ya kan? Iya. Tokoh itu kan harusnya dia dihadirkan memang ada pengaruhnya dengan cerita. Soalnya dia tokoh utama gitu. Iya, tokoh utama mau tokoh pendamping. Tokoh pendamping tidak ada arti. Tokoh utama tidak ada artinya kalau tidak ada tokoh pendamping. Iya. Tapi pernah tidak kita mengamati masing-masing tokoh yang ada itu kehadirannya pada cerita itu. Nah, ini perlu kita amati juga, bisa kita kritisi keteledoran barangkali si pengarang. Ya, Iya. misalnya kita bicara robohnya surau kami nih. Anafis. Iya, Anafis. Ya kan? Iya. Ada Ajo misalnya. Nah, kalau seandainya tokoh itu dikurangi misalnya, kehadiran tokoh ada 5 tokoh dikurangi 1, berpengaruh nggak dengan cerita? Ya kan? Nah, itu contohnya berarti kita menganalisis keberadaan tokoh itu masing-masing. Ya, keberadaan tokoh masing-masing. Sama juga kalau kita melihat cerita terlihat terkembang nih. Kita cerita terlihat terkembang. Yang terpenting itu kan tokoh sentralnya Yusuf Tuti Maria. Iya. Ya kan? Iya. Nah, itu tokoh sentralnya, bukan tokoh utama, tokoh sentral ceritanya gitu. Kalau utama tadi kan udah kita bicarakan tadi. Iya. Yang banyak muncul gitu. Namanya muncul di. Iya, itu tokoh utama, yang paling utama gitu. Tapi tokoh sentralnya. Nah, ini kalau kita bicara fikih. Salah satu contohnya kita mengkritisi tokoh. Ya. Iya. Nah, unsur intrinsik itu kan banyak sekali. Iya. Ada tokoh, ada setting tempat juga. Iya. Nah, kita bicara sekarang tentang tokoh. Jadi Tokoh. keberadaan tokoh itu satu. Yang kedua, kita tahu di cerita tradisional. Iya. Kalau dulu pada cerita-cerita rakyat, tokoh itu cuma 2 wataknya.
watak tokoh hitam dan putih, Putih. ya kan? Iya. Ibaratnya hitam itu pembuat dosa, pembuat masalah. Iya, putih itu baik. Putih itu baik. Iya. Nah, yang baik ini pasti datanya terakhir, Iya. ya kan? Iya. Karena keyakinan masyarakat kebenaran itu akan menang, Menang. ya kan? Iya. Begitu. Nah, sekarang apakah pemikiran itu masih ada pada sastra yang kita kritik? Artinya begini, kalau dia tokoh hitam, tokoh putih, otomatis wataknya nggak berubah. Padahal dalam kehidupan nyata, watak itu kan dinamis. Iya. Saya sekarang ini mungkin sebagai orang baik, bisa jadi saya nanti jadi orang jahat. Iya. Ya kan? Iya. Situasional betul gitu. Artinya kita nggak bisa menjudge orang. Oh dia hitam nih, atau dia putih nih. Situasinya yang menentukan seperti itu. Iya. Nah, ini bisa juga kita amati nih, Ihsan. Iya, Pak. Artinya ketika ada tokoh itu, karakternya bagaimana? Pada kasus itu gimana? Nah, kita bisa mengikuti jalan pikiran si pengarang terhadap seorang tokoh. Seorang tokoh tadi. Ya kan? Iya. Katakanlah kalau kita batasi, kita perhatian kita pada tokoh utama. Jadi ketika dia misalnya perkenalan bagaimana? Ini contoh begini. Kita melihat Hamka itu mengemukakan tentang tokoh. Perubahan karakter tokoh Hayati. Iya kan? Iya. Hayati itu dari mulai perkenalan dengan Zainuddin, Iya. kan dia cinta banget. Iya. Ya kalau kita katakan dia bisa, kalau orang kota sekarang bisa jadi dia ngajak kawin lari. Kawin lari ya. Ya kan? Iya. Artinya begitu cintanya dia. Tapi setelah Zainuddin itu kepada Panjang lalu sekolah agama dan berjumpa dia dengan Hayati. Hayati ini didampingi oleh tokoh lain, tokohnya adik si Aziz, kok berubah dia. Nah, perubahan itu kan tidak ada yang mengatakan itu karena pengaruh adiknya Aziz. Iya. Ya kan? Iya. Tapi kalau orang mau cinta kan tidak ada peduli orang. Iya. Mau siapapun Siapa gitu. itu pokoknya kalau ada cinta susah ya. Iya, susah. Nah, kita bisa katakan mungkin itu bisa kita kritik. Mungkin masanya, ya, Iya. ibaratnya begini, jarak waktunya berpisah itu membuat rasa itu bisa saja berkurang. Jadi bukan faktor adiknya Aziz aja. Iya. Nah, ini satu contoh. Tapi si laki-laki, si Zainuddin tetap mencintai. Dia kecewa ketika melihat perubahan pada Hayati. Hayati. Ya kan? Iya. Nah kita lihat lagi. Ketika dia pulang dari Bandung ke Batavia menjumpai Zainuddin Hayati. Karena dia sudah dikecewakan oleh Aziz. Kenapa Zainuddin itu tidak memperlihatkan rasa cintanya? Justru dia memperlihatkan rasa kecewanya. Rasa kecewanya tadi. Padahal dalam hatinya dicinta loh. Iya. Ya kan? Iya. Dalam hatinya dia cinta. Tapi dia bisa menyimpan rasa cintanya itu dengan cara dia menyuruh Hayati pulang. Pulang. Nah, ini yang perlu kita pahami. Bisa jadi itu dapat diterima oleh akal sehat dalam kajian psikologis kita. Tokoh itu, jiwa tokoh, bisa jadi itu sebagai pembaca kita nggak bisa terima. Iya. Iya kan? Iya. Nah, kalau kita katakan begini, kalau kita kaitkan dengan pernyataannya Khairil, kalau kau mau kuterima kau kembali dengan sepenuh hati, tapi dengan cermin pun aku akan berbagi. Kan kira-kira seperti itu. Iya. Nah, Hayati kan udah pulang deh. Iya, udah pulang. Udah pulang artinya udah jauh dari Aziz gitu. Tapi nyatanya Zainuddin tidak mau terima. Nah ini kalau kita bicara tentang fiksi, satu unsur yaitu yang kita bicarakan itu tokoh. Betul? Betul, Pak. Kemudian kalau kita bicarakan tentang puisi ini, Iya. apa mau kita kritik puisi? Nah, bisa kita kritik misalnya berdasarkan
bagaimana dia membangun. Ada teori yang mengatakan begini, teori Welek mengatakan begini, sebuah karya itu dia dibangun oleh dua unsur, ultile dan dulce, keindahan dan manfaat. Dan itu tidak semua penyair bisa mempadu-padankan itu. Kalau Anda baca buku Herman Waluyo itu mengatakan begini, Amir Hamzah yang mampu mempadu-padankan antara keindahan dengan manfaat, itu satu. Sedangkan Khairil dia orang realis, dia lebih ke manfaat, ke amanat. Sajak Khairil itu mudah dicerna, iya kan? Bahasanya sederhana, diksinya, metafornya masih bisa ditelusuri gitu. Sementara kalau Sutarji, dia oleh Gunawan Muhammad dikatakan dia puisinya gelap. Puisi itu kental pada estetika, tapi kejelasannya, amanatnya itu kurang. Nah, ini kita bicara tentang kalau kita mengkritisi unsur intrinsiknya. Jadi, kalau puisi kita bisa bicarakan unsur intrinsik itu estetikanya dengan pesannya. Karena itu kan dua hal yang penting. Sebuah puisi ibaratnya kalau tidak indah terasa kekurangan. Tapi kalau indah saja dipentingkan, tidak jelas manfaatnya atau amanatnya, tidak bisa ditangkap orang, dia jadi nggak juga bagus, kayak pepesan kosong gitu loh. Nah, jadi inilah kita harus melihat, mengkritik ini, pandangan kita Iksan itu pada unsur intrinsik, baik itu puisi maupun itu fiksi. Itu yang kita cari. Nah, tentu kalau kita ingin mengkritik itu, kita harus cari teorinya, bukan hanya pisau bedahnya. Teori pisau bedahnya, kemudian teori, grand teori tempat kita bertolak. Kalau tadi misalnya tokoh, kita cari tentang tokoh itu yang bagaimana? Apa yang katakan tokoh? Karakter itu apa yang dikatakan oleh para ahli dengan karakter? Kalau deskripsi itu, ya kalau deskripsi kan kita tahu bab 3, tinjauan teori. Ya kan? Isa kan di bidang pengajaran. Tapi kalau suatu saat misalnya ada tingkat mau menanyakan, dapat lakukan seperti itu. Ya kan? Kalau ini kita umpamakan kalau deskripsi ini. Jadi kita tidak bisa langsung mengkritik. Tidak bisa secara begitu. Kalau tadi kita bicara tentang mengkritik itu unsur intrinsik, berarti kita yang utama sekali pendekatan kita, teori kita itu ada struktural. Struktural kan? Itu. Tapi kalau kita bicarakan unsur itu dengan kenyataan, kajian kita ke memetik. Lalu atau kita melihat dalam pikiran si penulis, kaji kita struktural genetik. Gitu caranya. Ya, bisa berjalan seperti itu. Kira-kira ngerti nggak? Paham. Itu. Baik, kita maksudnya kalau bicara tentang kritik sastra ini nggak habis-habisnya. Iya, panjang. Iya kan? Panjang. Semakin ini, dan itu orang-orang yang suka dengan sastra. Ya, orang-orang suka dengan sastra. Jadi ibaratnya kita melihat, kalau kita ibaratnya beli buah durian nih, kita mau belah buah durian itu, pertama sekali mau kita kesan tuh bagaimana nih membuka. Tapi setelah kita bisa membuka buah durian itu, kita bisa mencicipi daging yang mau kita bahas, asik jadinya. Ya, kita tahu bahwa buah durian itu yang kita
buka itu yang kita lihat dari luarnya berduri, tapi setelah itu, setelah kita rasakan, kita baru tahu tawar atau manisnya, tebal atau tipisnya isinya gitu. Dan bahkan kita tahu jenis buahnya apa nih, duriannya model apa nih, gitu. Kira-kira seperti itu kalau kita mengkritik karya sastra. Kalau bisa saya katakan kita bertafsir seperti itu. Baik, San? Iya, Pak. Ya mudah-mudahan kamu cepat selesai. Amin. Seminar proposal, apalagi di pengajaran. Berarti kamu nih penelitian kelas ya? Iya, Pak, penelitian kelas, Pak. Penelitian kelas atau penelitian tindakan kelas? Penelitian di kelas, Pak, mengukur kemampuan siswa itu, Pak. Oh, berarti mengukur kemampuan siswa dan keberhasilan guru mengajar. Iya. Kan dua komponen, dua dampak gitu. Mengukur keberhasilan siswa, sebetulnya mengukur juga bagaimana keberhasilan guru. Iya, Pak. Secara tidak langsung. Baik, mudah-mudahan SPD kamu cepat. Amin. Dan ada program lain lagi, San? Belum ada. Belum ada? Iya, Pak. Kenapa enggak rencana lagi setelah sarjana nikah gitu? Mau kerja aja dulu. Oh, kerja dulu. Iya. Baik, makasih, San. Iya, Pak. Atas pertemuan ini. Terima kasih saudara sekalian. Ini perbincangan saya, tamu saya pada sore hari ini, pas hari Minggu. Kebetulan istri yang datang ke rumah. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi diskusi kita. Saya lebih dominan karena saya bertanya ya. Iya, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.